Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Halo adik-adik, apa kabarnya kamu hari ini? Kakak selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan datang sama Tuhan, kita memuji Tuhan dulu. Ayo siapkan hati, kita mau bersuka cita bersama-sama pada hari ini. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian, duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Ya, kakak percaya bahwa kalian walaupun di rumah saja, belajar di rumah saja, ibadah di rumah saja, bermain di rumah saja, tapi hatinya selalu senang. Ya kan Tan? Ya. Ya, Betul kita sekali. mau angkat pujian ini sama-sama ya. Ya. Siap adik-adik? Siap. Oke, musik. Senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Sekali lagi, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Puji nama Tuhan. Semua senang hari ini? Senang. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau kembali bersama-sama datang memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus memimpin kami, supaya kami semua sungguh dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik kita masih memuji Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan sebuah lagu Hati Senang. Musik. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, asih di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu
kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan ya. Adik-adik siapkan hati, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan Tante Emma. Nah, sebelum Tante Emma lanjutkan dengan cerita hari ini, Tante mau tanya dulu. Oh iya. Adik-adik semua masih ingat enggak cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu tuh tentang apa ya? Oh, waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang banyak bersorak-sorak. Ya, orang banyak itu ya Tanya. Iya. Mereka juga bersorak-sorak pakai tangkai itu loh, Daun palem. Iya, Daun palem, Tan. mereka bersorak-sorak. Sorak-sorai Ya. itu Hosana gitu Ya, Tan. betul sekali. Hosana bagi anak Daud. Nah, lalu waktu Tuhan Yesus sudah dekat dengan Yerusalem, waktu Tuhan Yesus lihat kota Yerusalem, Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Jadi cerita hari ini Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Cerita itu terdapat dalam Injil Lukas, Ya. pasal yang ke-19 ayat 41 sampai ayat 44. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, bukalah Alkitabmu dalam Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Judulnya Yesus menangisi Yerusalem ya Tan. Iya, Tan, emang Yesus pernah menangis juga ya ternyata ya? ya. Kalau kita baca di firman Tuhan, Yesus pernah menangis 2 kali. Oh 2 kali. Pertama kali waktu Yesus berada bersama-sama Marta dan Maria karena saudara mereka Lazarus sudah mati. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus ikut bersedih dengan mereka. Dan disitulah kita baca, maka menangislah Yesus. Lalu di peristiwa yang kedua saat ini, waktu Yesus melihat kota Yerusalem, Tuhan Yesus menangisinya. Tuhan Yesus menangis ketika melihat kota Yerusalem. Mengapa Tuhan Yesus menangis Tan? Nah, alasan mengapa Tuhan Yesus menangis, karena Tuhan Yesus sedih. Karena penduduk kota Yerusalem tidak menyadari bahwa saat itu Yesus sudah datang untuk mengunjungi mereka. Jadi Tuhan Yesus sedih dan menangis. Padahal Tuhan Yesus sudah beberapa kali menyatakan kedatangannya. Ingat nggak adik-adik? Beberapa bulan yang lalu kita baru merayakan hari apa ya? Hari apa ya Tan? Yang beberapa bulan yang lalu kita merayakan apa ya? Oh, hari kelahiran Natal. Tuhan Yesus, Ya, adik-adik. betul. Hari Natal. Nah, waktu Yesus lahir ada bintang yang bersinar dengan cerah, dengan terang di langit. Semua orang bisa lihat bintang itu. Mestinya mereka sadar, ada apa ya? Kenapa ada bintang bersinar? Tapi mereka tidak menyadarinya. Kemudian waktu gembala-gembala sedang menggembalakan domba-domba mereka di padang. Tiba-tiba malaikat banyak sekali datang menyanyi memuji Tuhan, memenuhi angkasa langit di atas mereka. Mestinya itu juga menjadi tanda bahwa Allah sedang mengunjungi mereka. Kemudian peristiwa yang lain, ada orang-orang Majus yang datang dari timur. Mereka bawa hadiah apa ya? Ada adik-adik yang tahu? Kira-kira hadiah apa? Oh ya, Kak Aku Vita tahu, Tan. bisa? Mereka bawa emas, Uh-uh. kemenyan, dan mur. Benar kan adik-adik? Oh, benar sekali. Mereka bawa persembahan yang mahal harganya. Mereka memberikan itu kepada Yesus. Seharusnya penduduk Yerusalem waktu melihat orang Majus ini datang dan menyembah Yesus, mereka harus sadar, ada apa ya? Mereka harus menyadari bahwa Allah sedang mengunjungi mereka
Tapi saat itu mereka tidak mau mengerti. Bahkan mereka membawa Yesus naik ke kayu salib. Mereka memaku Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka tidak menyangka bahwa yang mereka salibkan adalah Mesias, juru selamat itu. Padahal waktu Yesus dipaku di kayu salib itu, Yesus menjadi juru selamat umat manusia. Dan kita baca di Efesus pasal 1 ayat 7a, di situ dikatakan Yesus mengampuni dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Bukan saja itu, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, Dia juga menanggung segala sakit penyakit kita. Dan itu juga dikatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4a. Oleh bilur-bilur Yesus yang tercurah itu telah menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, itulah yang sudah Yesus lakukan waktu Dia datang dan masuk ke kota Yerusalem untuk naik ke kayu salib. Nah, kan Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit kita, Ya, ya kan, segala dosa kita. Tapi Tan, sekarang ini kan lagi heboh nih Tan, ya, mewabah virus corona Tan. Ya, banyak adik-adik juga yang mungkin pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mungkin papa mamanya juga sedang sakit Tan. ya. Kan Tuhan Yesus sudah mati, menanggung segala sakit penyakit kita. Tapi kenapa ya Tan, masih ada virus, masih ada sakit penyakit yang diderita sama anak-anak Tuhan? Ya, tapi kita harus percaya bahwa Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit kita di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita harus terus percaya sama Tuhan ya Tan? Betul sekali. Betul sekali. Nah, adik-adik juga harus percaya supaya Tuhan Yesus bisa masuk dalam hatimu dan menjadi juru selamatmu, sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang manis. Jadi adik-adik harus buka hati. Ya. Biar Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, tinggal dalam hatimu. Ya, betul ya? sekali. Ya. Kalau misalnya Tan, nih adik-adik ada yang merasa, Kak, aku kan masih bandel Kak. Aku kalau dikasih tau mama sama papa nih Kak, aduh susah banget deh aku mah. Aku nggak mau taat sama mama sama papa. Aku sukanya tuh bandel Kak. Aku sukanya ngeyel Kak. Itu apa bisa aku minta ampun sama Tuhan, terus Tuhan mau ampuni aku Kak? Ya. Gimana Tuhan tuh, Tan? Yesus mau mengampuni adik-adik semua. Yang ngeyel, yang tidak mau taat, yang suka berkelahi, yang suka bully temennya Tan. Iya, Tuhan Yesus mau mengampuni kalau adik-adik datang dan minta pengampunan dari Tuhan. Benar, Maka adik-adik. Tuhan Yesus akan mengampuni adik-adik Benar, semua. adik-adik. Nah, jadi marilah kita mau membuka hati kita dan minta agar Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, pelajaran apa nih Tan yang kita bisa ambil Ya, dari cerita ini? cerita tadi menceritakan tentang Yesus menangisi kota Yerusalem. Tetapi hari ini Tante mau mengajak adik-adik semua, jangan lagi kita membuat Yesus menangis ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Benar, Amin. Amin. Kita harus Bagaimana menyenangkan caranya? hati Tuhan Yesus ya Tan? Iya, kita mau agar Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus tersenyum dengan Iya, kita. benar Tan. Gimana Tan caranya Tan? Nah, caranya kalau adik-adik taat kepada orang tua di rumah, Harus taat sama mama papa. Tuhan, kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang bisa menolong adik-adik, Ya, dan harus lebih adik-adik sungguh-sungguh menjadi ya Tan? taat. Iya, Lebih adik-adik sungguh-sungguh menjadi percaya sama taat Tuhan kepada Yesus. orang tua. Lalu adik-adik menjadi anak-anak yang selalu bersukacita. Nah, jangan lagi suka marah-marah, ya,
bersungut-sungut. Siapa Tan yang suka marah-marah Tan? Enggak tahu, mungkin ada di antara adik-adik ini Ayo yang siapa masih yang sukanya marah-marah di rumah sama mama papa? Angkat tangan. Jangan lagi ya. Hari ini kita mau minta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau lagi membuat Tuhan Yesus menangis ya. Kita mau membuat Tuhan Yesus bergembira dengan kita, senang dengan kita. Karena dia sudah mati di kayu salib untuk kita bisa menjadi anak-anaknya. Yes, amin. Ya. Nah, sekarang kita mau menyanyi memuji Tuhan. Tante tunggu. Ayat Tunggu. hafalannya belum. Hah? Ayat hafalan belum. Oh iya betul sekali. Ayat dulu, hafalan Tan. kita ya. Jangan lupa Iya. adik-adik. Ayat hafalan Adik-adik, kita. ya, yang ingat ayat hafalan minggu yang lalu, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, and share video ini. Oke? Ya. Sekarang ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah dari Yohanes 14 ayat 27b. Ya, bunyinya begini. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ulang ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bisa kan? Pasti kamu bisa. Ya. Oke. Tuhan mau memberikan damai sejahteranya dalam hati kita, dalam hati adik-adik, dalam hati papa mama, dalam hati opa oma, semua kita. Tuhan mau memberikan damai sejahteranya agar kita terus bisa bersukacita di dalam Tuhan dan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, kita angkat pujian ini sama-sama ya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduan hatiku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa mengakhiri sekolah minggu di udara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena cerita pada hari ini mengajak kami untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami menjadi anak-anak yang taat. Tolong kami menjadi anak-anak yang mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kami akan selalu bersukacita karena Tuhan Yesus sudah memberikan puji-pujian dalam mulut kami untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah kami, lindungilah kami dan jagalah kami ya Tuhan. Sampai kami bisa bertemu kembali di minggu depan di sekolah minggu di udara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.